Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Areniarti Paginta, nomor stambuk 172287, dari kelas B, mata kuliah Teknologi Mobile, semester pendek 2020. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi seluler, mulai dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Mobile Wireless Communication atau telekomunikasi nirkabel telah berevolusi dalam rentang waktu yang singkat, dan sebagaimana mestinya, dampak inovasi tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara signifikan. Sebagai manusia, kita dirancang untuk mencari koneksi atau hubungan yang lebih luas dan dalam, dan teknologi seluler telah membuka kemungkinan bagi kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan mudah. Perkembangan teknologi seluler dimulai dengan generasi pertama dan diikuti oleh generasi kedua, ketiga, keempat sampai dengan yang kelima. Akan menjadi hal besar selanjutnya. Mari kita mulai dengan pengetahuan dasar terlebih dahulu. G berarti generasi, sementara angka 1 sampai 5 mewakili peningkatan dalam bentuk perkembangan teknologi. Terdapat banyak aspek yang membedakan masing-masing generasi, namun pada intinya dan yang paling penting adalah perbedaan terlihat dari segi kecepatan jaringan. Generasi pertama. Ini merupakan generasi pertama yang digunakan pada ponsel klasik, breakphones dan backphones. Sebelum hadirnya smartphone, generasi pertama kali diperkenalkan di tahun 1970-an, namun baru terkenal di tahun 1980-an. Jaringan ini hanya dapat digunakan untuk telepon. Jaringan generasi pertama merupakan sinyal radio yang ditransmisikan secara analog, yang artinya jaringan ini sangat terbatas, kecepatannya hanya mencapai 2,4 kbps. Yang kedua, generasi kedua ini merupakan upgrade terbesar pertama dari analog ke digital, di mana sistem GSM dan CDMA hadir diperkenalkan pada tahun 1990-an. Teknologi ini memungkinkan untuk mengirim SMS, selain panggilan suara, dan memiliki kecepatan jaringan 9 kbps ke 14,4 kbps. Kecepatan maksimum generasi kedua dengan General Packet Radio Service atau GPRS adalah 50 kbps. Terus selanjutnya adalah di tahun 1990-an, sebelum 3G hadir, 8G diperkenalkan sebagai evolusi berikut setelah GSM. Kecepatan generasi ini mencapai 384 kbps dan mampu mengakses internet, membuka email, dan mengirim MMS, Multimedia Messaging Service. 3G diperkenalkan secara komersial pada tahun 2001. Jaringan generasi ketiga ini, yang juga dikenal sebagai WCDMA atau UMTS, menyediakan kecepatan transmisi data yang lebih besar dibandingkan 8G. Secara tertulis, kecepatan jaringan mencapai 480 kbps, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan video streaming dan panggilan video calls. Yang keempat, jaringan generasi keempat dikenal sebagai LTE, Long Term Evolution. Kecepatan jaringan mencapai 1000 Mbps untuk diunduh dan 50 Mbps untuk diunggah. Dan yang terakhir adalah 5G. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan 4G dalam hal transaksi data yang lebih cepat. Selain itu, generasi ini juga diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Keberadaan 5G juga diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan Internet of Things. Generasi kelima ini masih terus dikembangkan, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Mereka masih mengembangkan generasi ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.